Anies terkait statement PSN titipan itu, Bu. Oke, cukup. Titipan itu untuk PSN mana saja Pak kalau boleh tahu Pak? Sudah ada Pak, salah satunya Pak. Salah satunya Pak. Oke. Sedikit Pak. Ditanya soal proyek PSN, Anies Baswedan malah cengar-cengir tidak jelas. Apakah manusia seperti ini layak untuk menjadi pemimpin di bangsa ini? Wartawan bertanya dengan serius. PSN yang dimaksudkan oleh Anies Baswedan merupakan titipan kiri kanan itu yang mana? Kok malah cengar-cengir kayak anak kecil? Aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam beberapa menit ke depan, saya kembali lagi menemani saudara semuanya dengan tema utama saya mengenai proyek PSN yang dibicarakan oleh Anies Rashid Baswedan yang katanya adalah titipan kiri dan kanan. Nanti di akhir video saya akan memberikan tanggapan terkait dengan pernyataan dari Bapak Anies Rashid Baswedan ini. Dan juga dalam muatan video saya kali ini, saya seperti biasa kembali lagi menyajikan cuplikan-cuplikan video ke hadapan pemirsa sekalian agar makin banyak informasi yang kita peroleh tentang sosok dari seorang Anies Rashid Baswedan dan juga Bapak Muhaimin Iskandar. Mari kita saksikan bersama-sama dan nanti di akhir video saya akan memberikan tanggapan khusus terkait dengan PSN yang dibicarakan oleh Anies Rashid Baswedan ini. Mari kita simak bersama-sama. Anies terkait statement PSN titipan itu, Bu. Oke, cukup. Titipan itu untuk PSN mana saja Pak kalau boleh tahu Pak? Sudah ada Pak, salah satunya Pak. Salah satunya Pak. Oke. Sedikit Pak, boleh Pak. Bagaimana Pak? Salam NKRI. Bapak Anies Rashid Baswedan yang saat ini digadang-gadangkan menjadi salah satu calon presiden 2024 yang diusung oleh Koalisi Perubahan mengatakan bahwa proyek strategi nasional adalah titipan kanan kiri. Bapak Anies Rashid Baswedan yang terhormat, saya Noviana Kurniati secara pribadi menantang dan meminta kepada Anda untuk memberikan semua bukti, data, fakta yang bisa Anda pertanggungjawabkan dunia akhirat jika pernyataan yang Anda sampaikan itu adalah benar, biar kami sebagai rakyat Indonesia bisa menilai. Tetapi jika Anda tidak bisa memberikan bukti-bukti bahwa PSN adalah titipan kanan kiri, fix 100% di mata saya Anda tidak lebih sebagai seorang pengecut atau pecundang Pak Anies Rashid Baswedan. Iya. Kenapa saya mengatakan semua itu? Saya berani mengatakan, iya, karena Anda sebagai calon presiden hanya demi mendulang suara, hanya demi mendapatkan simpatik rakyat Indonesia, Anda melakukan penggiringan opini dengan menyebarkan fitnah dan hoax. Anda sudah melakukan black campaign dan negatif campaign. Begini cara seorang calon presiden. Saya nggak habis pikir, apa jadinya bangsa ini jika dipimpin oleh presiden seperti Anda? Nggak kebayang saya. Ya, belum apa-apa aja Anda sudah menggunakan cara-cara licik. Gimana nanti ketika Anda jadi presiden? Nggak jauh beda yang Anda gunakan cara-cara licik untuk kepentingan Anda dan golongan Anda. Dan buat Waketum PKB Jazilul Fawaid, ya, Anda kan merespon statement dari Pak Ganjar yang juga mengatakan ya buktikan saja jika memang PSN itu adalah titipan kanan kiri. Sebutkan orang-orangnya siapa yang terlibat, kelompok mana yang terlibat. Lalu Anda merespon pernyataan dari Pak Ganjar dengan menyuruh Pak Ganjar turun langsung ke Rempang Batam. Anda itu
pinter, belaga bego, apa benar-benar bego Pak Jazilul Fawait? Nah, sebelum Anda menyuruh Pak Ganjar turun langsung ke Rempang Batam, Anda suruh dulu tuh si Anies Rashid Baswedan untuk membuktikan narasi pernyataan yang disampaikan. Jika memang terbukti, boleh Anda bernarasi mengatakan Pak Ganjar menyuruh Pak Ganjar untuk turun ke Rempang Batam. Itu sebenarnya yang Anda lakukan. Bener ya? Ini muncul lagi nih, saya bilang, orang cerdas tapi nggak waras. Logic file, tahu gak yang Anda katakan? Pak Jazilul Fawait, miris Anda. Miris saya. Ampun. Ternyata di kubu lawan itu sangat banyak orang-orang cerdas, tetapi sayang, otaknya pada nggak waras. Semua pada logic file. Penggiringan opini, menyebarkan fitnah, hoax, itulah yang dilakukan. Kok kemarin G30 SPKI nggak ada yang berisik tuh, sedikit banget tuh yang teriak-teriak PKI. Mana suaranya? Yang teriak-teriak katanya PDI Perjuangan PKI, Megawati ingin mengubah Pancasila menjadi Ekasila Trisila. Mana suara kalian? Karena apa? Itu tuh cuman gorengan gosong, tau gak? Basi semua narasi-narasi yang kalian katakan. Tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Karena rakyat sudah cerdas, rakyat sudah tahu siapa dan bagaimana sepak terjang PDI Perjuangan selama ini. Kasihan ya, Anda panik, kalian panik sampai melakukan narasi-narasi yang konyol-konyol buat saya. Yuk, kepada semua pendukung Pak Ganjar Pranowo, saya ingatkan sekali lagi, jadilah pendukung yang cerdas seperti Pak Ganjar. Jangan melakukan black campaign, negatif campaign, menyebarkan fitnah, caci maki, hujatan, dan hoax. Kita buktikan bahwa pendukung Ganjar Pranowo adalah orang-orang waras yang menarasikan segala sesuatu itu berdasarkan data dan fakta. Salam NKRI. Anies dan Caimin ini adalah pasangan yang serasi. Kata orang Jawa, tumbuh oleh tutup. Sama-sama senang ngobrol janji. Kebanyakan janji nantinya tidak ada yang ditepati. Seperti di DKI, jalan aspal mulus malah dilubangi. Salam logika. Berikut adalah pernyataan-pernyataan Nasdem. Pernyataan yang pertama, Nasdem pastikan bahwa pertemuan antara Anies Baswedan, Cak Imin, dan Rizik Syihab itu tidak terkait dengan Pilpres 2024. Pernyataan kedua dikatakan langsung oleh Surya Paloh sebagai Ketua Umum dari Nasdem. Dia pernah bilang bahwa apabila ada satu saja kadernya yang melakukan korupsi, maka dia sendiri yang akan membubarkan Partai Nasdem. Pertanyaannya, dari dua pernyataan tersebut, mana kira-kira yang valid? Ya kalau Ketua Umum PBNU ngomong apa aja terhadap PKB nggak ngaruh sama sekali. Kayak ngomong apa toh min ngetok ilek sombong awakmu. Ya. Awakmu dadi ketua PKB wis merasa wong paling hebat, sehingga merendahkan Pak Yahya Kholil, seakan-akan tidak punya pengaruh. Kita tengok PKB terjun bebas 2023 dengan kesombongan, dengan kata-katamu, seakan-akan kau ainul yakin dengan kesulitan orang-orang PKB. Sadar, PKB ada karena berlahir dari PBNU. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kau saja yang merasa mampu lebih dari Gus Dur, saya kira yang mengkudeta. Mengkudeta Gus Dur, seorang pendiri dan ketua umum dan
Gus Dur aja kau kudeta, apalagi nanti rakyat. Kalau sampai kau jadi rakyat, kau jadikan tumbal dan kau injak demi kehausan kekuasaan dirimu dan calon presidenmu. Rekam jejak itu kejam, dan kau menganggap Pak Yahya Kholil, ketua PBNU, menyampaikan NU tidak berpolitik. Kau merasa jengkel sehingga menyampaikan tidak ada pengaruhnya dengan yang disampaikan. Kita ingat, kita lihat terjun lek awakmu sampai dadi wakil presiden, ya, loncatamu gara-gara hawa nafsu ingin menjadi seorang wakil presiden. Kalau sampai jadi, taruhannya iki wisen para luhur Bumi Nuswantara urung rido ambek dirimu dan bakal presiden. Kita ingin membuktikan seberapa hebat PKB yang kau nakodai. Setelah kau menyatakan Pak Yahya Kholil ketua PBNU tidak ada pengaruhnya, kita tengok 2024, partaimu terbang ke dasar bumi. Rakyat sudah sehat, rakyat sudah tidak mau dibodohi. Seorang presiden dan wakil presiden dipilih karena tokoh, karena figur yang bisa membawa negara ini, bangsa ini ke lebih baik, bukan partai. Ingat ya, bukan partai. Presiden dan wakil presiden dipilih rakyat mayoritas Indonesia karena figurnya, bukan iming-imingnya. Salam sehat, salam waras. Pak Jazil ini kan politisi yang hebat, terhormat, ya kan, punya jasa besar terhadap partai, dan mungkin salah satu pendiri partai mungkin ya saya. Saya sangat hormat sama beliau, tapi untuk satu hal itu, ya, untuk apa? Mencabut omongan saya yang menyarankan kepada publik agar melihat track record calon pemimpin, agar jangan hanya terpesona dengan janji-janji dengan mulut manis. Mencabut itu sangat mau. Publik harus memilih pemimpin dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang rasional, bukan hanya tampilan fisik. Ya, yang kedua harus dicek track record pemimpin ini urusan. Anies dan Muhaimin ini hanya mewakili segmen kelompok politik Islam. Dalam sejarah Republik ini, sejak tahun 45 sampai hari ini, sejak pemilu 55 sampai dengan pemilu 19, kelompok politik Islam itu tidak pernah mendapatkan perolehan mayoritas. Memang terakhir itu mereka menang tahun 55 aja. 55 itu menang pun kan menang masyuminya, tetapi secara keseluruhan hanya 44% kurang. Kekuatan politik Islam itu belum pernah mengalahkan kekuatan politik nasionalis. Dan pola itu bahkan semakin mengerucut karena banyak kekuatan politik dan tokoh-tokoh politik Islam yang menyeberang ke nasionalis. Hampir tidak ada tokoh-tokoh nasionalis yang menyeberang ke politik Islam. Surya Paloh kebingungan cari cara keluar dari masalah ini. Caimin ikut merasakan penderitaan. Anies cuma bisa pasrah, tidak bisa berbuat apa-apa. Anies ibarat berada di sebuah perusahaan yang reputasinya makin lama makin jelek. Anies pasti ikut pusing. Anies mungkin juga menyesal, tapi dia tidak punya partai. Anies tidak bisa lepas dari Nasdem, karena itu satu-satunya harapan yang dia punya. Kalau Anies nekat keluar, tidak ada parpol lain yang mau mengusung. Caimin masih mending. Kalau dia mau keluar, dia masih belum terlambat. Dia ketua umum partai PKB, partai yang punya basis massa yang lumayan. Anies kebalikannya.
Kalau keluar, langsung jadi orang terlantar yang tidak mau dipungut siapapun. Saya juga melihat banyak sekali komentar yang menyebut ini adalah upaya untuk menjegal Anies dan menghancurkan koalisi perubahan. Banyak yang menyalahkan rejim penakut, tidak gentleman, cuma berani sama Anies. Kalau menurut saya, itu benar seandainya tidak ada bukti dan asal tangkap. Kalau KPK membabi buta menetapkan tersangka, itu benar, adalah upaya untuk menjatuhkan Anies. Tapi KPK di sini ada bukti. Di rumah dinas Menteri Pertanian bahkan ada 30 miliar. Itu bukti yang tidak terbantahkan. Jadi jangan bilang ini upaya menjegal koalisi. Meski memang kenyataannya sangat gampang menarik isu ini ke arah upaya penjegalan terhadap Anies dan Caimin. Kalau dipikir-pikir lagi, ada benarnya Nasdem sempat mengincar kursi Jaksa Agung. Kalau ditarik benang merahnya, ini masuk akal. Tapi Presiden kayaknya bisa membaca manuver ini dan tidak mengabulkan harapan Nasdem. Sekarang kita jadi paham kenapa Nasdem mau mengusung Anies demi sebuah ambisi politik yang sangat besar. Pada akhirnya, pencapresan Anies akan terlihat sia-sia. Capek-capek dia membersihkan diri dari rekam jejak kotor. Ternyata Nasdem yang mengusung Anies tertimpa masalah super jumbo. Anies akan dianggap menjadi bagian dari Nasdem yang sekarang ini menjadi partai paling bermasalah. Pada akhirnya, pasti akan ada yang bertanya-tanya, apakah ini karma buat Anies yang dulu menang Pilgub DKI dibantu oleh kelompok yang memakai cara-cara brutal untuk menjatuhkan lawan politiknya? Lo punya materi, lo berkuasa. Bener banget, brother. Gue tidak. Caimin, lu pemimpin partai, tapi lu cawapresnya. Anies nggak punya partai, tapi dia capresnya. Masuk akal. Ganjar kader biasa, tapi dia yang jadi presidennya 2024. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Sedikit saya mau menanggapi tentang cuplikan-cuplikan video sebelumnya. Satu hal yang mau saya garis bawahi di sini tentang sikap kesombongan yang ditunjukkan oleh seorang Cak Imin. Biasanya orang yang sombong dan angkuh begini adalah orang-orang yang bakal gagal besok lusa. Bagaimana mungkin dia bisa merendahkan seorang ketua PBNU? Padahal masa dari PKB itu adalah orang-orang NU. Dia merasa diri so hebat. Padahal dia adalah seorang ketua umum partai. Yang ketika beliau bergabung ke koalisi perubahan, jabatan yang dia peroleh hanyalah sebagai calon wakil presiden. Sementara Anies Rashid Baswedan yang tidak punya partai, terpilih sebagai calon presiden. Inilah kesombongan yang hakiki. Ambisinya untuk berkuasa terlalu tinggi. Nafsu dan libidonya itu tidak terkontrol yang membuatnya buta hati. Cak Imin, tengoklah ke belakang. Lihatlah saudara dan saudarimu. Lihatlah orang-orang NU. Apakah mereka sejalan bersamamu? Ataukah jangan sampai kamu hanya berkuar-kuar dan membawa gerbong kosong? Sekali lagi, jangan tunjukkan kesombonganmu. Bangsa ini tidak butuh pemimpin yang sombong seperti Anda. Anda camkan itu baik-baik. Bangsa ini butuh pemimpin yang merakyat. Pemimpin yang mau cium keringat rakyat. Pemimpin yang dekat dengan rakyat. Bukan pemimpin yang bicaranya so jago, so hebat. Saya mohon sekali lagi, introspeksilah diri Anda.
Sebenarnya saat ini Anda sudah malu. Anda sudah dicampakkan karena Anda adalah seorang ketua umum partai, tapi Anda mendapat jabatan sebagai calon wakil presiden. Dari sinilah Anda semestinya introspeksi diri. Semoga saja pemirsa sekalian bisa lebih kritis melihat hal-hal seperti ini. Baru jadi calon, sombongnya sudah minta ampun. Apalagi sah menjadi wakil presiden di bangsa ini. Nggak ngerti saya. Mari kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian besar masyarakat kita cukup kaget, bahkan kemudian galau melihat masa depan politik Indonesia pasca deklarasi duet Anies Baswedan dan Cak Muhaimin Iskandar sebagai Capres dan Cawapres pada awal September lalu di Surabaya. Ada yang mengatakan setelah itu dunia politik gonjang-ganjing. Ada pula yang mengatakan telah terjadi gempa bumi politik, plot twist, dan lain sebagainya. Ada kesan kuat dunia politik kita jadi ruwet atau semerawut, makin membingungkan. Itu kata mereka. Kami berpendapat lain. Justru makin terang benderang, sejelas siang bolong di musim kemarau yang kebetulan tidak berawan. Arah politik jadi jelas tanpa ambiguitas dan menjadi sepenuhnya transparan. Mungkin banyak yang tidak sadar bahwa ada dua tokoh asuhan oligarki yang telah membuat persekongkolan dengan meluncurkan pencalonan presiden dan wakil presiden, yaitu pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kami khawatir dua tokoh ini sedang mengatur proses pembusukan agar Anies dan Muhaimin bisa dibenamkan dalam rawa-rawa politik yang kotor dan berbau tidak sedap. Duet Anies Muhaimin perlu dilenyapkan dalam percaturan Pilpres 2024. Inilah target mereka yang sesungguhnya. Kami menyayangkan mengapa Anies dan Muhaimin nampak bersukacita, padahal sedang masuk ke jebakan Batman, termasuk jebakan pelanduk mencuri mentimun. Apapun namanya, jebakan ya tetap jebakan. Begitu masuk perangkap, biasanya sulit untuk keluar. Di tataran lain, berdasarkan informasi yang kami miliki bahwa kasus kardus durian dinyatakan belum pernah ditutup. Jadi bisa dibuka kapan saja. Misalnya kasus kardus durian segera dibuka sesuai kebutuhan politik. Mungkin saja skandal korupsi kasus kardus durian ini dalam tempo dekat akan dibuka kembali. Nampaknya kemungkinan ini cukup iminen menjadi ancaman yang menghantui Caimin. Semasa kepemimpinan Jokowi, hukum diletakkan jauh di bawah politik, sehingga dapat dikatakan politisasi hukum telah menjadi new normal. Sesuatu yang abnormal akhirnya lewat proses yang lumayan panjang jadi new normal. Kami berpendapat mustahil Jokowi ingin melihat Anies mendapat tiket untuk ikut bertarung di Pilpres 2024. No way. Jadi kita tidak usah kaget bila Caimin akan diponggal-panggil ke Gedung Merah Putih KPK. Dengan dipanggil berkali-kali saja, wajah Caimin telah greatly tarnished, sudah sangat tercoreng. Apalagi bila sampai dijadikan tersangka dan kemudian terdakwa yang berpotensi menggagalkan pencapresan Anies Baswedan. Selanjutnya, kami yakin bahwa Firly Bahuri akan mendapat moral boost, kekuatan moral yang meningkatkan keberanian dan kenekatan untuk mencari-cari fakta hukum supaya dapat memonggal-manggil Anies. Dengan tambahan 1 tahun wewenang, Firly dan teman-temannya dapat bercokol di KPK. Sebuah wewenang yang dihadiahkan untuk KPK, Firly sudah mahfum apa yang harus ia lakukan. Ada kemungkinan juga kasus Formula E dibedah lagi, dicari-cari sampai harus ketemu agar wajah politik Anies menjadi hitam kelabu, agar political image Anies bisa rusak berat. Sementara itu, ada fenomena yang khas Indonesia, yaitu para calon presiden yang akan mengadu nasib pada Pilpres 2024 menyatakan hal yang sama. Kira-kira
saya berani nyapres asal Presiden Jokowi merestui. Ini menggelikan, tapi nyata. Kiranya bisa difahami bila lantas disimpulkan, memang saya presiden top, gak usah pakai markotop. Ya. Semua orang menganggap saya sebagai Tuhan-Tuhanan. Lantas merasa sedang berada di top of the world, seperti lagunya The Carpenters beberapa puluh tahun yang lalu. Sebagian lagu itu berbunyi, "Everything I want the world to be is now coming through, especially for me." Ada satu proyek Jokowi yang cukup gegabah, yang mungkin tidak terpantau oleh sebagian besar anak bangsa, yaitu telah disepakati antara Indonesia dengan Korea Selatan bulan Juli yang lalu akan dibangun terowongan di bawah laut yang menghubungkan Balikpapan dengan ibu kota baru IKN. Artinya akan ada utang luar negeri baru entah berapa miliar dolar, dan dipastikan tingkat kesulitan terowongan itu berlipat-lipat dibandingkan dengan kereta api cepat Jakarta-Bandung yang bertahun-tahun tidak selesai, biaya terus membengkak, dan berbagai hal yang memalukan lainnya. Yang penting sekarang bagaimana kekuatan bangsa ini yang mendambakan perubahan ingin membuat lembaran baru untuk Indonesia yang lebih adil, jauh dari kezaliman, yang betul-betul melaksanakan Pancasila, UUD 45, menjunjung Bhinneka Tunggal Ika. Ini caranya bagaimana? Belum terlambat, masih ada waktu untuk menarik Anies Baswedan ke tempat yang lebih aman. Kemudian, semua unsur anak bangsa yang ingin perubahan bersama-sama mendaulat Anies Baswedan sebagai capres. Kita tahu, selama ini orang yang punya hati jernih tahu kalau Anies Baswedan ini seorang pluralis, dia Islamnya kuat. Anies Baswedan tidak punya keinginan untuk memojokkan atau menjauhi atau mentreatment tidak adil anak bangsa tertentu atau agama tertentu atau suku tertentu. Itu jauh panggang dari api. Kita jangan pesimis, kita jalan terus. Saya sangat yakin bahwa perjuangan ikhlas kita itu kita dedikasikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sama sekali tidak terbersih kita bekerja hanya untuk menghadiahkan kepada manusia. Jika kita bisa istiqomah bekerja dengan ikhlas hanya untuk Allah, maka Allah akan ridha. Allah akan memberikan bimbingan, hidayah, maunah, rahmah kepada kita. Saudara, tidak Ridho Ramadi, tidak Amin Rais. Mereka dua bagikan Pinang dibelah dua. Suara-suara para pembenci Bapak Presiden Joko Widodo, suara-suara dari barisan sakit hati. Jadi kita yang waras, mohon itu dimaklumi. Saudaraku sebangsa dan setanah air, seperti janji saya tadi bahwa dalam video saya kali ini, saya spesial mau menanggapi pernyataan dari Bapak Anies Rashid Baswedan yang mengatakan bahwa PSN atau Proyek Strategis Nasional itu merupakan titipan kanan kiri. Rasa-rasanya nggak ngaca. Anies kritik PSN titipan kanan kiri. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Ketika Anies Baswedan kembali membuat sebuah statement yang kurang ngaca. Dia bilang proyek strategis nasional atau PSN saat ini perlu diluruskan. Alasannya PSN sekarang dibilang adalah titipan kanan kiri. Dan ketika titipan kanan kiri, konsekuensinya dirasakan oleh masyarakat. Ini kita kembali perlu luruskan, sehingga apa yang menjadi kebijakan-kebijakan itu mencerminkan tujuan awal, kata Anies Rashid Baswedan ini. Saya beri contoh, suatu ketika saya ditanya tentang PSN, Proyek Strategis Nasional. Saya sampaikan bahwa proyek strategis nasional secara substansi baik-baik saja. Yang problem adalah yang sering kita alami bagaimana PSN itu disusun, kata Anies Baswedan ini. PSN harus disusun secara transparan, melibatkan publik.
Jika tidak, PSN itu rentan menjadi tidak adil bagi masyarakat. PSN dipahaminya sering dijadikan jalur cepat untuk merealisasikan proyek pemerintah. Tapi kalau itu tidak dikendalikan dengan baik, PSN ini kemudian menjadi titipan dari kanan kiri yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun. Sambung Anies Baswedan lagi. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya sendiri jadi teringat dengan TGUPP Anies Baswedan yang jumlahnya sangat banyak. Hasilnya apa? Kerjanya apa? Apakah itu bukan titipan juga? Apakah itu bukan titipan sana-sini? Formula E juga banyak yang tidak jelas anggarannya. Apakah itu bukan titipan sana-sini? Bagaimana dengan proyek mubazir jangka pendek yang cuma buang-buang uang? Apakah itu semua sudah melalui kajian yang mendalam? Di saat Presiden Jokowi dan Ahok jadi gubernur DKI, kita baru bisa menyadari bahwa Anies Baswedan kerjanya cuma menjual bacotan. Anggaran besar tapi hasil pembangunan sangat tidak sebanding. Mirip pembangunan sekelas wilayah kabupaten. Yang penting bagi Anies Baswedan adalah ngomong beda dululah. Urusan benar atau tidak, itu urusan belakang. Intinya, gimana caranya dia bisa tampil beda dengan cara menjelek-jelekan apa yang pemerintah lakukan saat ini. Dia harus paling benar dan hebat. Saya sangat yakin dan percaya bahwa di tangan Anies Baswedan, PSN bisa jadi bakal lebih amburadul dan mangkrak di mana-mana. Nanti ketika diminta pertanggungjawaban, dia bilang itu bukan mangkrak, tapi peresmian yang tertunda. Sewaktu jadi menteri aja, dia sudah tidak becus. Kalau cuma bersilat lidah, anak kecil pun bisa. Untuk transparan aja, Anies Baswedan kurang sanggup. Ditanya balik, dia malah kabur dan sembunyi, menyuruh orang lain yang jadi bemper. Sebaiknya ngaca dululah. Omongan dari Anies Rashid Baswedan ini memang keren dan enak didengar di telinga. Tapi implementasi kosong melompong, ibarat kacang yang luarnya montok tapi isinya kosong. Cuma angin doang. Mengibul adalah jalan ninja bagi seorang Yohanes Anies Rashid Baswedan ini. Bagaimana menurut pemirsa sekalian? Silakan tinggal kritik dan saran Anda di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah.